sosok ini juga mengatakan Fasya kalau tujuan dia, maunya dia adalah seni tari atau budaya dari zaman dulunya itu sebenarnya sampai saat ini harusnya masih secara garis keturunan masih turun-temurun dilakukan. Dan ini juga merupakan sosok yang tadi aku bilang, ketika zaman dulu ini masih menjadi gerbang, ini daerah gerbang dengan pintu besi yang tadi kita masukin. Kalau mau masuk ke sini tuh kita harus membawa seperti piringan tanah liat yang diisi dengan bunga mawar kering. Jadi emang sepertinya itu makanan kesukaannya Fasya. Oh, berarti memang banyak orang yang sudah tahu soal sosok ini juga ya Kak Frisly? Aku yakin sudah tahu. Mungkin kalau di tahun ini banyak masyarakat yang hanya melihat itu sebagai sosok penampakan aja. Jadi nggak ada yang tahu secara besar seperti apa cerita dari asal muasalnya. Oke, tapi Kak Frisly, si sosok ini tuh membawa kita ke sini tuh dengan tujuan apa? Hanya ingin memberitahu kah atau? Nyium wanginya enggak? Iya. Aku dari awal masuk ke tempat ini ya, aku langsung mencium wangi-wangian. Aku bingung ini tuh wangi apa, cuma wangi yang harum. Iya. Wangi yang harum. Jadi sebenarnya ketika sosok ini hadir, kita semua akan mencium wangian yang sangat mendekati bau seperti bunga melati campuran dengan bunga mawar. Jadi menurut aku mungkin ini wangian yang hadir dari bunga-bunga yang tadi dia maksud Fasya. Dia menunjukkan secara fisik. Terus alasan kenapa sosok ini membawa kita, karena beliau ingin menceritakan bahwa asal muasalnya keberadaan dia ada di tempat ini. Dan memang Fasya sebenarnya ada cerita sedih yang dia sampaikan. Apa itu Kak Frisly? Jadi lagi-lagi aku ketarik ke ceritanya. Sebenarnya dia adalah sosok perempuan yang dilarang untuk berhubungan dengan laki-laki manapun. Tidak boleh untuk menikah, bahkan tidak boleh untuk jatuh cinta atau tertarik. Dia adalah seorang perempuan yang tinggalnya tidak jauh dari tempat ini, yang memang hidupnya dia gunakan untuk melatih tari tersebut ke para anak-anak di sekitar sini. Dan cerita naasnya adalah dia membatah kedua orang tuanya untuk melanjutkan pernikahan, tapi ternyata itu membuat orang tuanya sampai memilih untuk meninggal dengan cara menusuk. Jadi yang aku lihat, orang tuanya itu bunuh diri dengan cara menusuk, ditusuk pakai pisau. Aku nggak tahu itu pisau atau keris, karena memang ada seperti ukiran Fasya yang sengaja ditusukkan. Mereka meninggal karena menurut mereka apabila sudah ada argumen antara anak dan orang tua, artinya orang tua itu sudah tidak dibutuhkan di kehidupannya. Lalu dia memilih untuk hidup dengan mungkin bisa dikatakan laki-laki yang tadi sempat kita temuin. Tapi ternyata laki-laki itu berkhianat Fasya. Jadi laki-laki itu tidak hanya dengan sosok perempuan ini saja. Dia berkhianat, dia menjanjikan kalau wilayah ini akan terus tentram, diberikan kebahagiaan dan juga kemakmuran. Tapi ternyata itu nihil. Tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada perubahan yang terjadi. Lalu sosok perempuan ini memang sempat seperti berantem yang hebat, sampai mengalami kayak robek di bagian bibir. Dan sosok perempuan ini meninggal masuk ke bawah sini. Tapi dulunya sumurnya ini tidak kotak seperti ini Fasya, hanya seperti batu kecil yang dilingkarin. Jadi tanah tapi dikelilingnya ada batu-batu kecil. Iya. Jadi bukan yang dibangun tinggi seperti ini. Dan memang dia meninggal. Jadi sampai kapanpun, dengar nggak sih ada suara lagi? Dari belakang sana. Ada suara lagi yang mungkin memang mengiyakan. Sampai kapanpun. Dan memang dia meninggal. Jadi sampai kapanpun
Dengar nggak sih ada suara lagi? Dari belakang sana. Ada suara lagi yang mungkin memang mengiyakan. Sampai kapanpun sosok perempuan berkebaya ini tidak mungkin bisa dipindahkan. Tidak mau untuk dipindahkan, dan sampai kapanpun dia akan menyimpan dendam apabila di sini ada seperti adu argumen antara anak dan juga orang tua, karena dia merasakan penyesalan yang amat dalam, Fasya. Tapi memang sudah adanya komunikasi dari banyak orang sih. Dan mungkin itu juga yang tadi sempat dibahas sama masyarakat sekitar. Apabila mereka bertemu dengan sosok berkebaya, mereka paling ngalamin kayak demam tinggi, sakit, dan itu biasanya dia tunjukkan secara fisik ke orang-orang yang memang pada saat itu sedang adanya masalah Dengan orang tua mereka. adanya perdebatan, itu pasti dia muncul. Berarti memang bukan semata-mata hanya mengganggu ya Kak Frisly, memang ada alasan dari si sosok ini untuk mengganggu warga sekitar mungkin ya. Iya, dia juga ngasih pesan kalau dia tidak mungkin mau mengembalikan kepala atau memberikan gambaran di mana potongan kepala dari sosok laki-laki tadi itu berada. Jadi sampai kapanpun mungkin itu akan menjadi rahasia tempat ini. Banyak sekali gangguan ya Itu kayaknya. tadi ada langkah ya? Iya, dari arah sana. Oke Kak Frisly, dan juga tadi kan kita sudah bertemu banyak sekali sosok ya Kak Frisly. Itu apakah sosok-sosok itu ada kaitannya dengan tutupnya tempat ini? Kalau untuk tempat ini sendiri sebenarnya yang aku lihat tutupnya bukan karena jahilnya mereka ya, Fasya. Memang adanya kebangkrutan seperti tidak berhasilnya itu yang membuat tempat ini berhenti diproduksi kembali. Tapi yang jelas dari memang tempat ini belum menjadi tempat pekerjaan, sudah dihuni dengan yang tadi aku bilang adanya portal dimensi, adanya pintu dimensi, dan juga ternyata tidak jauh dari prasasti yang memang mempunyai gaib yang secara kental gitu. Jadi kelihatan banget kalau ini berada di tengah-tengah antara tempat-tempat yang mempunyai mistis yang kuat. Oke Kak Frisly, kita lanjut ngobrolnya di atas aja ya, di depan ya. Tempatnya kurang enak nih kayaknya. Tadi Dan juga ngerasa kita- panas dan banyak sekali gangguan. Boleh, Fasya? Kami pun Yuk. memilih untuk pindah dari area sumur karena kami sudah mendapat banyak gangguan dari makhluk astral yang ada di sini. Oke Kak Frisly, kayaknya udah cukup ya penelusuran pada malam hari ini, karena Iya, aku Fasya. juga udah dapat jawabannya bahwasanya tidak ada kaitannya sosok-sosok di tempat ini dengan bangkrutnya ya pabrik jamu. Dan juga memang seperti penjelasan Kak Frisly, bahwasanya tanah atau tempat ini itu memang berdekatan dengan banyak tempat-tempat yang bisa dibilang tuh aura mistisnya masih sangat kuat ya, seperti Fasya, prasasti batu tulis, terus juga tadi di bawah ada perairan, dan banyaknya makam para leluhur ya Kak Frisly. Dan aku juga baru tahu sih kalau memang tempat ini itu dulunya menjadi perlintasan kerajaan. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini. Tak dapat dipungkiri lagi, memang keberadaan sosok astral sering menjadi gangguan bagi kita yang masih hidup. Akan tetapi sebagai manusia kita harus saling menghormati keberadaan mereka. Sebab keberadaan mereka selalu ada dan berdampingan dengan kita. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.